pada hari ini saya akan memberikan sedikit presentasi tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Samuri SDN Kedung Rejo 2, Kecamatan Kedung Adem, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Bojonegoro. Saya membuat aksi nyata ini dengan latar belakang yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik harus dapat menuntun dan membimbing anak dengan penuh rasa kasih sayang, sesuai apa yang mereka butuhkan tanpa memaksa kehendak, melayani segala bentuk kebutuhan dengan metode belajar yang berbeda-beda, yaitu berorientasi terhadap anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat dan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dari dan arahan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Terbuka, selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan tetap memperhatikan karakter pendidikan dan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Budaya positif di sekolah sangat penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya karakter anak. Untuk membangun budaya positif perlu penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus tujuan dari aksi nyata budaya positif tadi adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah, menjadikan perubahan di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif itu ada 3 macam yang harus kita terapkan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Budaya positif juga membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi 3 makna, yaitu perubahan paradigma, makna disiplin, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma, yaitu kita coba di sebuah permainan, cobalah buka tanganmu. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan, yaitu diri kita sendiri. Menurut Dr. William Glasser, mikrosepsi makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, yaitu kita sebagai guru harus bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk memengaruhi murid pada perilaku tertentu. Berarti perilaku yang dijadikan suri tauladan untuk mereka. Berikutnya, ilusi dan kontrol bersalah penguatan karakter, yaitu ilusi orang dewasa memiliki hak memaksa. Berikutnya yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin menjaga kemajuan, kita perlu sedikit-sedikit sikap perilaku. Bila kita cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan, kita ubah menjadi bila mana melihat dunia
Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek berikutnya. Makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Apa yang terbayang di benak Anda tentang disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda tentang disiplin? Terlintas di pikiran tentang disiplin itu apa? Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang kita wajib dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka di sini bukan aslinya diberi kebebasan, akan tetapi diberi keleluasaan untuk belajar dan belajar. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada siswa kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita motivasi, maka memiliki dampak jangka panjang. Motivasi tersebut akan disimpan di benak setiap siswa, baik dalam berlandaskan nilai kebajikan karena ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, atau mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menjadikan siswa memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa toh nilai-nilai kebajikan universal? Itu yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya yaitu mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori yang motivasi, hukuman, dan penghargaan atau dalam restitusi, yaitu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Berikutnya untuk menjadikan mereka ingin menghargai dirinya sendiri. Hukuman atau konsekuensi, misalnya tindakan guru. Ini contohnya adalah mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat karena tidak mengerjakan PR. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola karena terlambat dari sekolah, itu juga hukuman. Kalau konsekuensi, salah satunya adalah membersihkan coretan yang dibuat di meja. Berarti yang melakukan tersebut adalah siswa itu sendiri, bukan keinginan dari guru. Berikutnya yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Salah satu contoh itu ya juga hukuman. Terus keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas, tidak peraturan sekolah saja? Keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan universal yang muncul dari siswa untuk memotivasi, tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya agar terwujud visi misi sekolah. Apa itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan adalah selalu dikembalikan ke buku ke tempatnya, itu salah satu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, itu juga peraturan. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas.
itu termasuk peraturan. Kalau contoh keyakinan kelas yaitu tanggung jawab, berarti muncul dari dirinya. Yaitu kedua, menghormati orang lain, berkomitmen, menjaga keselamatan, menghargai orang lain, menjaga kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, dan menjaga keamanan. Berikutnya, yang manakah keyakinan kelas? Terus mengapa? Salah satunya ini contohnya ada TK dan Wanita Persatuan. Kalau kesepakatan kelas, salah satu contohnya yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sesudah dan sebelum kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Berikutnya tertib. Kesepakatan kelas ini adalah muncul dari siswa, bukan yang membuat itu gurunya. Secara voting. Contoh keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang-barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu temannya. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu mempertahankan diri, yaitu dengan makan. Terus kebutuhan kasih sayang. Siswa yang kekurangan kasih sayang biasanya itu dilampiaskan di sekolah. Salah satunya mencari perhatian teman-temannya, yaitu misalnya ramai, dia mencari kasih sayang atau caper biasanya. Kebebasan, berarti siswa itu diberi kebebasan dalam belajar. Yang berikutnya kesenangan atau fun. Berikutnya penguasaan atau power. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan positif, mereka melanggar peraturan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kebutuhan hidup. Contoh dari kebutuhan hidup yaitu seperti tempat tinggal, makan, kesehatan, dan rumah dan makanan. Terus kebutuhan kasih sayang. Di sini kasih sayang dan rasa diterima. Siswa untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan konteks sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ini meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Binatang peliharaan. Terus berikutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, yaitu terampil yang diakui prestasinya. Terus berikutnya kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ingin menginginkan pilihan mereka, bergerak, suka mencoba-coba. Berarti anak-anak itu diberi kebebasan. Kesenangan. Kebutuhan kesenangan yaitu merasa senang. Berarti dia di sekolah itu merasa senang, ada temannya. Biasanya kebanyakan yang mencari pelampiasan itu di rumah adalah korban pihak ketiga. Salah satu contohnya misalnya kedua orang tua itu berpisah. Ini menyebabkan dia mencari perhatian untuk mencari kesenangan. Lima posisi kontrol. Guru harus menempati 5 posisi kontrol ini. Posisi yang pertama yaitu posisi penghukum. Jikalau siswa melanggar keyakinan kelas. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Misalnya anak-anak tersebut membuat masalah. Jadikan anak tersebut jika salah harus bisa merasa bersalah. Juga harus bisa menempati posisi teman, posisi pemantau atau pemonitor. Yang berikutnya posisi manajer. Salah satu video ini kita tampilkan tentang posisi penghukum. Silahkan
Dilihat, ini posisi penghukum. Ini posisi penghukum. Berikutnya yaitu posisi penghukum berbicara dengan nada tinggi, menghardik anak dan menunjuk-nunjuk membentak. Dampak ini posisi penghukum adalah murid menjadi pendendam terhadap gurunya. Berikutnya, tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajarannya. Contoh, kalau kamu tidak melakukan, saya akan seperti itu. Kalau kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini videonya, bisa salah satu contohnya. Ini kalau susah itu kayaknya ya. Video ini adalah pembuat merasa bersalah. Anak terlambat dimarahi oleh ibu guru. Posisi membuat merasa bersalah. Suara cenderung melembut, tenang, namun katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang mereka kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Contoh, kamu sudah mengecewakan bapak ibu karena kamu sering terlambat. Itu salah satu contohnya.
sebagai posisi guru sebagai teman. Ini videonya, kita coba lihat. Memposisikan kita sebagai teman. Posisi teman, suara guru akan ramah sekali, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Dampaknya murid akan tergantung pada satu orang atau ketergantungan pada guru yang menyayanginya. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya. Murid berperilaku baik hanya dengan orang-orang tertentu saja. Salah satu contohnya, lakukan demi bapak, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Posisi berikutnya yaitu sebagai pemantau atau monitor. Ini posisi pemantau. Posisi pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersunda gurau, tetapi menggunakan suara tinggi. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan sekolah, menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri karena ketergantungan. Contoh, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Posisi berikutnya yaitu posisi manajer. Videonya seperti ini. Posisi manajer yaitu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Guru akan mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, tanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah. Dampaknya yaitu membuat murid itu menjadi mandiri, percaya diri, dan menyelesaikan masalah. Contoh, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut?
Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira apa yang akan menggambarkan tentang dirimu? Itu salah satu posisi manajer. Terus segitiga restitusi. Apa toh segitiga restitusi itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan apa no? Pelatihan. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga tidak bisa kembali pada kelompok mereka. Terus ciri-ciri restitusi itu adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan namun untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun ke dalam diri yang lebih baik. Restitusi mencari dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus tahapan restitusi salah satunya yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Contoh, berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bapak Ibu tidak tarik-menarik mencari siapa yang bersalah, mencari solusi dari permasalahan ini. Terus validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar menurut teori kontrol. Semua tindakan manusia baik buruk itu pasti mempunyai maksud. Terus contohnya adalah padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindunginya. Terus ini adalah tahapan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan pada sepakati, apa yang kamu bayangkan setelah kelasnya ideal. Kamu juga harus seperti ini. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Alhamdulillah dengan adanya aksi nyata dari Bapak Samuri yaitu diseminasi budaya positif menjadikan anak didik beserta rekan kerja atau rekan guru menjadi lebih disiplin, menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran sehari-hari, menjadikan anak didik lebih semangat lagi dalam berdisiplin waktu, berdisiplin dalam belajar dan sebagainya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan teman-teman guru yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya sayangi. Pada pagi hari ini kita melakukan rutinitas upacara bendera, yang mana kita dapat melaksanakannya dengan lancar. Sebelumnya di sini saya sebagai pembina memberikan sedikit wawasan tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Apa itu disiplin? Disiplin adalah tepat waktu. Kita biasakan di sekolah tepat waktu. Saya lihat tadi masih banyak yang terlambat. Pada waktu Senin diusahakan berangkatnya lebih pagi. Diusahakan setengah 7 berangkat dari rumah kalau di hari Senin untuk disiplin waktu. Yang kedua, disiplin masuk ke dalam kelas. Senajan pelajaran belum dimulai, diusahakan sebelum masuk kelas dibariskan dulu. Ketua kelasnya sudah ada atau belum? Di tiap kelas sudah ada atau belum? Sudah. Kalau sudah berarti sebelum masuk kelas dibariskan di depan kelas. Setiap pagi senajan Pak gurunya belum masuk, dibiasakan pembiasaan itu. Yang ketiga, di kelas harus membuat kesepakatan kelas. Kelas 6 sudah buat kemarin kesepakatannya di kelas. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Sudah dijaga setiap kelasnya. Yang kedua, piket selalu dilaksanakan. Piketnya dilaksanakan tidak? Tadi ada yang berangkat piketnya tapi berangkatnya siang. Berarti dia tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Yang ketiga, kesepakatan kelas tidak boleh keluar sebelum istirahat. Coba sing urung waya istirahat wis metu. Yang keempat, tidak boleh bolos. Itu contoh kesepakatan kelas. Diusahakan setiap kelas harus ada kesepakatan disiplin waktu untuk membiasakan kalian semua menjadi seorang anak yang disiplin. Apa tuh fungsinya sampean iso disiplin? Itu pada diri sendirinya. Nanti sampean bisa merasakan nanti kalau waktu besar nek molor ya sampean tidak bisa merasakan seperti itu. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Mas Azam. Selamat siang, Pak. Silakan duduk Mas Azam. Sedang main apa tadi Mas Azam? Main voli, Pak. Lama nggak ketemu, saya jadi kangen sama kamu. Iya, Pak. Oh, ya saya tiap hari Sabtu, saya kok jarang ketemu kamu Mas Azam. Padahal jam saya mapel olahraga loh. Saya Sabtu kemarin sakit, Pak. Mulai hari Selasa saya sudah tidak masuk, Pak. Oh begitu ya. Saya pasti juga sama akan izin jika saya sedang sakit. Kemudian apa yang kamu lakukan jika tidak masuk sekolah Mas? Ya, saya akan membuat izin, Pak. Sebenarnya saya juga senang, Pak, dengan pelajaran olahraga. Dan saya mau izin sama Bapak, tapi saya lupa, Pak. Oh seperti itu. Kamu sering tidak masuk sekolah seperti itu pasti ada alasannya kan? Ya, Pak. Gak tahu kenapa saya lupa, Pak. Tiap mau izin karena gak enak badan. Dan saya lupa kalau punya nomor WA-nya Bapak untuk izin. Ya itu wajar, maklum namanya juga lupa. Saya juga pernah lupa, seperti kamu lupaan. Untungnya sekarang sudah sembuh ya sakitnya. Bisa jadi ikut olahraga lagi. Alhamdulillah, Pak. Ya Mas, saya tidak menyalahkan kamu. Karena saya ingin memastikan kalau kamu tidak kenapa-kenapa tanpa izin. Nah, sekarang mari kita lihat kira-kira jika kamu tidak izin, kalau tidak masuk sekolah, sesuai apa tidak dengan keyakinan dan prinsip kamu? Ya enggak, Pak. Gak enak, Pak. Ada teman bermain di rumah. Soalnya pada sekolah semua. Nah, sekarang keyakinan apa dan prinsip mana yang kamu anggap perlu kamu perbaiki? Ya mungkin saya kurang tanggung jawab, disiplin dan menghargai orang lain, Pak. Harusnya saya bisa lebih aktif lagi sekolah, Pak. Kira-kira menurut kamu disiplin positif, menghormati dan menghargai orang lain itu penting apa tidak? Ya penting lah, Pak. Kalau begitu, kamu juga perlu mengingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bagaimana ketika kita sedang tidak masuk sekolah. Ya, Pak. Saya ingat. Saya harus membuat surat izin dan tentunya saya harus bisa menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit. Bagus, Bapak setuju. Terus mau tidak kamu memperbaiki masalah ini seperti apa kamu memperbaikinya? Saya akan jadi orang yang bertanggung jawab, Pak. Saya akan membuat surat izin jika saya tidak masuk. Membuat izin, saya akan meminta bantuan kakak atau ibu saya untuk membuatkannya, Pak. Serta saya akan rajin olahraga agar tidak mudah sakit. Bagus. Kira-kira bagaimana rasanya jika kita menjadi orang disiplin? Ya nyaman dan membanggakanlah, Pak. Bagus. Nah, sekarang mari kita berusaha memperbaiki ini. Silakan kembali ke kelas. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Bibi, Selamat pagi, Pak. silakan duduk Mas Bibi. Sedang main apa tadi? Main tebak kata, Pak. Mainnya asik nggak? Iya, Pak. Asik, seru tadi mainnya. Oh, tadi saya dengar ada yang ribut, ada dengan Mas Romi. Ada apa ya? Ya, Pak. Tadi saya ribut sama Romi. Saya kesal, Pak. Soalnya saya dikatain manusia bermata empat. Gara-gara saya pakai kacamata. Saya pakai kacamata soalnya saya sakit mata. Oh ya, pasti kamu kesal ya. Mungkin saya juga kesal jika dikatakan begitu. Kemudian apa yang kamu lakukan tadi, Mas? Karena saya kesal, saya minta dia, Pak. Sampai saya pukul dia. Oh, seperti itu. Kamu seperti itu pastinya ada alasannya kan? Ya pasti, Pak. Saya membela diri, masa saya dikatain kayak gitu. Ya, itu wajar. Maklum namanya juga lagi kesal. Saya tahu kamu hanya membela diri. Untungnya kamu tidak berbuat berlebihan. Alhamdulillah, Pak.
akhirnya saya masih bisa bersabar, Pak. Ya, bagus. Kamu bisa jadi orang yang lebih bersabar. Nah, sekarang kira-kira tindakan kamu tadi sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Ya enggak tuh, Pak. Enggak enak jadi pemarah. Nah, sekarang kira-kira keyakinan dan prinsip mana yang kamu anggap perlu kamu perbaiki? Ya mungkin saya kurang menghargai orang lain, Pak. Padahal Romi teman saya, harusnya saya bisa lebih berpikir sebelum bertindak. Kira-kira menurut kamu menghormati dan menghargai orang lain itu penting apa tidak, Mas? Ya penting, Pak. Kalau begitu, kamu juga mengingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ketika kita sedang marah. Ya Pak, saya ingat saya harus membuka diri dan mengambil sikap sebelum bertindak. Bagus. Terus mau tidak mau memperbaiki masalah ini seperti apa yang kamu memperbaikinya? Saya akan jadi orang yang bisa menghormati dan menghargai orang lain, dan saya akan meminta maaf, Pak, sama Romi. Saya akan jadi orang yang lebih bersabar lagi. Bagus. Kira-kira bagaimana rasanya jika kita menjadi orang bersabar? Ya nyaman dan membanggakan lah, Pak. Bagus. Nah, sekarang mari kita berusaha memperbaiki ini. Silahkan kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih, Pak. Menurut saya setiap ada masalah yang ada di sekolah selalu diselesaikan oleh Bapak Ibu guru dengan segitiga restitusi. Menurut saya setiap masalah yang ada di sekolah selalu diselesaikan oleh Bapak Ibu guru dengan segitiga restitusi.